Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nabda hadha al-liqa' al-thani min silsilati durusina fi al-ahadith an-nabawiyyah, ahadithi al-ahkam an-nabawiyyah. Jadi kita lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan kedua ini dalam pembahasan seputar hadis-hadis ahkam, hadis-hadis berkenaan dengan hukum-hukum syara'. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama tentang dua hal di antara yang menyebabkan atau dua di antara hal yang menyebabkan wajibnya mandi junub, yaitu as-sababul awal al-inzal atau khurujul mani, keluarnya mani. As-sababus tsani, sebab yang kedua adalah al-jima'. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan junub ini adalah merupakan satu di antara keadaan yang banyak mengundang tanya di kalangan para sahabat berkenaan dengan keadaan yang melingkupi mereka ketika junub. Di antara hal yang mengundang tanya mereka berkenaan dengan keadaan mereka ketika junub adalah tentang hukum tidur dalam keadaan junub. Apakah hal tersebut boleh atau mesti ia mandi terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu dia tidur. Di antara sahabat yang menanyakan hal tersebut adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang hadisnya akan kita pelajari pada kesempatan ini. Al-haditsus tsalits, hadis yang ketiga. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayarkudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarkud. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarkudu ahaduna. Yarkudu berasal dari kata raqada, yarkudu bimakna yang berarti nama yanamu, tidur, ya. Sebagaimana di dalam redaksi yang lain dikatakan ayanamu ahaduna, ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah ayarkudu ahaduna wa huwa junubun. Wahai Nabi alaihissalatu wassalam, bolehkah salah seorang dari kami tidur sedangkan dia dalam keadaan junub? Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, na'am, ya. Idza tawadda'a ahadukum falyarkud. Ya, apabila salah seorang dari kalian telah berwudu, maka boleh dia tidur. Beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama adalah jawazu naumil junubi qabla al-ghusli idza tawadda'a. Ya. Yang pertama adalah bolehnya tidur dalam keadaan junub bagi orang yang junub dalam keadaan junub sebelum dia mandi. Idza tawadda'a, apabila sebelumnya dia telah berwudu. Kalau demikian, apa sih sebenarnya hukum berwudu, ya, sebelum tidur bagi orang yang junub dan belum mandi? Dari pernyataan Nabi alaihissalatu wassalam sebagai jawaban dari pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang mengatakan yang mengatakan bahwa yang jawaban beliau itu adalah na'am idza tawadda'a ahadukum falyarkud. Ya, apabila salah seorang dari kalian telah berwudu maka boleh tidur.
Jawaban ini sedikit tidaknya mengisyaratkan bahwa hukum berwudu bagi mereka yang junub dan hendak tidur sebelum mandi itu seakan-akan adalah merupakan hal yang wajib. Tetapi kita mengatakan tidak demikian. Hukum berwudu itu adalah sunnah, ya. Wal wudu'u sunnatun, ya. Hukum wudu bagi mereka yang junub hendak tidur tetapi belum mandi, ini sunnah dan bukan wajib. Mengapa kita mengatakan sunnah? Kita tidak mengatakan wajib sebagaimana makna zahir yang dipahami daripada pernyataan ini, idza tawaddaa ahadukum falyarkud, kebolehannya dibatasi apabila telah berwudu. Ya, kita mengatakan ini sunnah. Mengapa? Karena berdasarkan hadis ini juga, tapi hadis ini diriwayatkan dengan beberapa redaksi. Di antara redaksi daripada hadis ini mengatakan, ya lihadzal hadis, berdasarkan hadis ini juga, fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain dari Ibnu Umar sama Abdullah bin Umar, an Umar, dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayanamu wa huwa junubun, yakni ayanamu ahaduna wa huwa junubun, bolehkah ya salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Faqala, maka ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, na'am wa yatawaddau insya'a, ya, dan hendaknya dia berwudu insya'a, jika dia berkenan. Nah, dari pernyataan insya'a ini, ya, jika dia berkenan, menunjukkan bahwa perintah untuk berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub sebelum mandi, ya, ini sifatnya sunnah, ya, dan bukan merupakan hal yang wajib. Sehingga tentunya konsekuensi dari hal tersebut, kita akan mengatakan bahwa seorang yang tidur dalam keadaan junub sebelum dia mandi dan tidak juga berwudu, hukumnya kita tidak boleh mengatakan haram, tetapi kita mengatakan hukumnya tidak haram, karena wudu itu adalah sunnah, meskipun perbuatan tersebut sebagaimana yang akan kita pelajari ya pada poin berikut, hukum hal tersebut adalah makruh. Nah, kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, kita katakan innal kamala alla yanama al-junubu hatta yaktasil. Innal kamala alla yanama al-junubu hatta yaktasil. Lianna al-iktifa'a bil wudu'i rukhsatun. Kita mengatakan bahwa keadaan yang paling sempurna bagi seorang yang junub dan hendak tidur adalah dengan mandi. Dia mandi. Mandi adalah merupakan hal yang paling sempurna yang dilakukan oleh seorang yang junub ketika akan tidur. Ya. Mengapa kita mengatakan itu adalah keadaan yang paling sempurna? Li'anna al-iktifa'a bil wudu'i rukhsah. Karena mencukupkan diri dengan wudu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, itu sifatnya keringanan, rukhsah. Karena dia sifatnya rukhsah, karena dia sifatnya keringanan, maka tentu ada hal yang lebih utama yang dia lakukan, yang bisa dilakukannya. Apa hal yang lebih utama itu? Hal yang lebih utama itu adalah al-ghuslu, yaitu mandi. Kemudian pelajaran lain berkenaan dengan hadis ini, masyru'iyatul wudu qabla naumi lil junub idza lam yaktasil. Jadi di sini ada yang kurang, ya, idza lam yaktasil. Masyru'iyatul wudu, disyariatkannya berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub apabila dia belum mandi. Nah, sebagaimana tadi juga telah kita sebutkan. Kemudian di antara faedah atau di antara pelajaran lainnya adalah karahatu naumil junubi bila guslin wala wudu. Ya, bahwa seorang yang tidur dalam keadaan junub
tanpa sebelumnya mandi dan tidak juga berwudu itu adalah hal yang makruh. Mengapa kita mengatakan makruh? Ya, kita mengatakan makruh karena hal tersebut tidak sejalan dengan kebiasaan Nabi SAW, sedangkan kondisi junub itu sendiri adalah merupakan kondisi yang tidak baik, ya, kondisi yang tidak maksimal. Karena itu kita mengatakan bahwa seorang yang tidur dalam keadaan junub tanpa sebelumnya mandi dan tidak juga berwudu, maka kita mengatakan bahwa dia berada dalam kondisi yang tidak baik dan hukum tidurnya ketika itu adalah makruh karena kondisi tadi yang tadi telah kita sebutkan, dia berada dalam kondisi yang tidak maksimal dan itu juga tidak sejalan dengan kebiasaan Nabi SAW. Karena Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika beliau ditanya oleh seorang yang bernama Abdullah bin Abi Qais, beliau ditanya, kaifa kana yasna'un nabi sallallahu alaihi wasallam fil janabah, ayaktasilu qabla an yanama am yanamu qabla an yaktasil. Jadi pernah beliau ditanya oleh Abdullah bin Abi Qais, ya, Abdullah bin Abi Qais ini berkata, bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam keadaan junub ketika beliau akan tidur, maksudnya. Apakah beliau mandi terlebih dahulu kemudian tidur, atau beliau tidur terlebih dahulu kemudian mandi? Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana yaf'alu kulla dzalik. Beliau pernah melakukan keduanya. Beliau pernah mandi kemudian tidur, dan pernah pula beliau tidur kemudian mandi. Selanjutnya Aisyah radhiyallahu taala anha menambah penjelasannya. Beliau mengatakan, rubbama iktasala fanama wa rubbama tawadda fanama. Ya, pernah Nabi SAW mandi kemudian beliau tidur, dan pernah juga beliau berwudu dulu kemudian beliau tidur, dan setelah bangun baru beliau mandi. Jadi dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak satupun keadaan Nabi, tidak pernah sekalipun Nabi SAW tidur dalam keadaan junub tanpa sebelumnya mandi dan tanpa sebelumnya berwudu. Mendengar jawaban dari Aisyah radhiyallahu taala anha ini, maka Abdullah bin Abi Qais berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan urusan kami ini. Ya, karena beliau sebenarnya datang mau melihat apakah ada rukhsah, apakah ada keringanan bagi orang yang junub dan ingin tidur, bolehkah bagi dia untuk mandi, mengakhirkan mandi itu nanti setelah bangun. Ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha menginformasikan kepada beliau bahwa ada keringanan tersebut. Nabi SAW pernah mandi sebelum tidur dalam keadaan junub, dan pernah juga beliau mengakhirkan mandi nanti setelah beliau terbangun, tetapi beliau sebelumnya berwudu terlebih dahulu. Ya, karena itu sekali lagi kita mengatakan bahwa tidur dalam keadaan junub tanpa sebelumnya mandi dan tidak juga berwudu ini hukumnya makruh. Kemudian yang kelima, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwa al-wudu'u yukhaffiful janabah. Al-wudu'u yukhaffiful janabah. Wudu ini meringankan sifat junub yang lekat pada diri seseorang. Ya, karena itu maka Nabi SAW memerintahkan seorang yang akan tidur dalam keadaan junub sebelum mandi hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Ikhwah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pertemuan yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga pada kali yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.